Salam Patunggilan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJ Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita di dalam situasi pandemi COVID saat ini. Tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun terpisah secara ragawi dengan warga jemaat lain, tidak mengurangi makna hakiki sebagai persekutuan jemaat. Karena seluruh warga jemaat yang beribadah dimanapun dipersatukan di dalam persekutuan dengan Allah. Pada hari Senin 6 Juli 2020 telah dimulai pembangunan pastori GKJ Jemaat Lumajang, dan pada hari Senin 14 September dimulai pembangunan teras Kapanditan Bades. Dimohon bantuan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Sidang Majelis GKJ Jemaat Lumajang akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 11. Dimohon kehadiran anggota Majelis Jemaat dan Badan Pembantu Majelis Jemaat. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Bapak Siswoyo pada hari Kamis 17 September 2020 dan dimakamkan di Pekuburan Kristen Suko pada hari Jumat 18 September 2020. Seluruh keluarga besar GKJ Jemaat Lumajang ikut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pada hari Minggu 27 September 2020, ibadah akan dilayani oleh Vikar Daud Wisanggeni dan anggota Majelis Jemaat. Bapak Ibu serta saudara terkasih, kami persilakan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 18, bait 1, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah kita di pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kita di hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi tema ibadah kita di pagi hari ini adalah firman Khalik semesta. Dan sekaligus ibadah kita di pagi hari ini kita dasarkan pada ayat Alkitab, yaitu pada Filipi pasal kedua ayat keempat yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64. Kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar,
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini Tuhan mengundang kita semua untuk menghadap ke hadapannya, menghadap kehadirannya, untuk kita mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan oleh karena itu saya mengajak panjenengan semua untuk masuk di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu menghadap ke-Hadirat-Mu. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami sampai di pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di gereja-Mu. Di pagi hari ini juga ya Tuhan, kami membawa segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan sebagai sumber kasih, Tuhan sebagai sumber pengampunan, mengangkat segala dosa kami, Tuhan menghapus segala dosa kesalahan kami, sehingga kami menjadi manusia yang baru dan kami boleh layak menjadi jemaat Kristen yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34, baitnya yang pertama saja. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita sebagai orang Kristen mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kasih. Kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh cinta. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Terlebih lagi bagi setiap orang yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pun juga akan memberikan kesempatan itu kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyi firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, dan oleh karena itu mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 40 baitnya yang pertama saja. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu Saudara kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang hari ini terambil dari
Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Kita siapkan Kidung Jemaat nomor 50A, ayat pertama kita pujikan setelah kita berdoa. Mari kita satu hati di dalam doa. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada saat ini Tuhan perkenankan untuk kami boleh bersama-sama akan belajar firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan untuk mengerti firman-Mu. Oleh karena itu, saat ini kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, karuniakanlah kami roh pengertian, baik yang berkata-kata pun pula kami semua yang mendengarkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 50A ayatnya yang pertama. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32 dengan judul Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa mana aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apa pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu
tidak juga percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau membaca, mendengar, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Perbedaan. Kata perbedaan itu seringkali kita dengar ataupun mungkin seringkali kita baca. Perbedaan adalah sebuah kata yang mengartikan ada bentuk lain dari bentuk yang kita kenal sehingga kemudian kita identifikasikan dengan berbeda, yang kemudian hari juga seringkali kita dengar dengan kata perbedaan. Misalnya saja seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan misalnya saja dari jenis kelaminnya, kemudian dari bentuk tubuhnya, atau misalnya dari fashion, gaya, style. Biasanya kita bisa membedakan, yang kemudian kita katakan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Jika kita lihat sejarah Indonesia, kita mundur beberapa ratus tahun ke belakang, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan menemukan sebuah fakta. Artinya salah seorang sejarawan yang bernama Susan Blackburn, dulunya Susan Abeya Sekere, dalam bukunya yaitu Jakarta Sejarah 400 Tahun, itu beliau menunjukkan bahwa ketika VOC datang atau orang-orang Belanda datang, mereka menjadikan orang-orang dari suku Tionghoa atau orang-orang keturunan Tionghoa sebagai rekan dagang. Nah, karena VOC menganggap orang-orang Tionghoa sebagai rekan dagang, kemudian ada timbul kecemburuan sosial dari orang-orang Bumi Putra. Bumi Putra itu adalah sebuah kata yang mengidentifikasikan atau kata yang menunjukkan pada orang-orang lokal atau orang-orang asli Indonesia atau yang sekarang ini kita kenal dengan warga negara Indonesia. Nah, kecemburuan sosial ini oleh pemerintahan Belanda pada saat itu tidak diatasi dengan baik atau tidak diselesaikan dengan baik, justru malah dibiarkan. Nah, pembiaran ini juga ada sebuah kepentingan politik. Artinya kepentingan politik pada saat itu ketika orang-orang Tionghoa dan orang-orang Bumi Putra atau WNI itu bertengkar, maka Belanda bisa saja bersikap acuh tidak acuh karena mereka tidak ingin tahu masalah kecemburuan sosial itu karena dibiarkan. Nah, kemudian hubungan romantis yang dibangun oleh Belanda dan Tionghoa ini di kemudian hari tidak berjalan dengan baik. Artinya hubungan ini tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1740, wilayah sekitar Batavia, Jakarta, itu menjadi saksi pemberontakan petani Tionghoa dari luar kota. Sambil membawa senjata buatan sendiri, para kulit Tionghoa itu berbaris menuju kota. Nah, yang kebetulan saat itu Gubernur Jenderal yaitu Adrian Fournier ini mengeluarkan surat perintah yang isinya bunuh dan bantai orang-orang Tionghoa.
surat perintah ini langsung ditanggapi oleh orang-orang Bumi Putra pada saat itu. Karena mereka sudah memiliki rasa benci, mereka sudah benar-benar marah terhadap orang Tionghoa yang menurut orang-orang Bumi Putra itu sangat dianak emaskan oleh Belanda karena mereka diangkat sebagai rekan dagang. Sedangkan orang-orang Bumi Putra ya seperti kita tahu yaitu kerja paksa dan beragam ketidakadilan lainnya yang tercatat pada sejarah Indonesia. Nah, sehingga kerusuhan itu kemudian menghasilkan sebuah konflik atau kerusuhan itu kemudian menghasilkan sebuah ketegangan yang kemudian ketegangan itu mengakibatkan 6.000 sampai 7.000 rumah orang Tionghoa dibakar dan sebanyak 500 orang Tionghoa itu dipenjara di balai kota. Nah, satu persatu dikeluarkan lalu mereka dibunuh dengan keji. Kira-kira orang yang meninggal pada saat itu adalah dari golongan Bumi Putra dan juga orang Tionghoa, dan juga kalau untuk yang dari warga Belandanya hanya sedikit. Dengan total jumlah korban meninggal dunia pada waktu itu adalah 10.000 orang. Nah, kejadian tersebut saat ini diingat atau dikenang di dalam bentuk yang disebut sebagai geger pecinan. Nah, geger pecinan ini adalah sebuah kenangan pahit, sebuah sejarah yang kelam yang pernah ada di negara kita. Dari perbedaan, dari rasa kecemburuan sosial yang kemudian menghasilkan konflik yang sangat hebat, yang kemudian yang juga menghasilkan ataupun juga mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak. Bahkan kalau kita lihat kenyataan pada sampai hari ini, mungkin saja di media sosial, Facebook, YouTube, Instagram atau apalah dan seterusnya itu, kita masih menemui hal-hal yang beginian. Artinya kita masih menemui isu-isu sara, isu-isu yang sebenarnya itu tidak pantas untuk dipermasalahkan, isu yang sebenarnya itu juga tidak perlu banget untuk diangkat ke permukaan. Isu yang katanya PKI, isu yang katanya kemudian komunis lah dan seterusnya itu yang mengakibatkan malah memecah belah ideologi negara kita. Padahal kita mengenal Pancasila. Salah satunya Persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan seterusnya. Tapi biar bagaimanapun bahwa itu adalah fakta yang kita temui sampai hari ini. Artinya perbedaan itu bisa saja membawa konflik yang mengerikan. Bisa saja membawa konflik yang kemudian menyebabkan korban jiwa dengan jumlah yang sangat banyak. Isu-isu perbedaan itu memang seringkali kita lihat ya Bapak Ibu. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa ternyata sebuah perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Perbedaan itu tak terelakkan. Artinya sampai kapanpun kita akan menemui perbedaan dalam banyak bentuk, dalam banyak hal kita akan menemui perbedaan. Nah, perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang mengerikan, atau perbedaan bisa saja menghasilkan sesuatu tindakan yang mengerikan, begitu seperti sejarah yang telah dilalui negara kita, begitu Bapak Ibu. Jika perbedaan itu kita sikapi sebagai sebuah hal yang berbahaya, jika perbedaan kita sikapi sebagai ancaman, maka akan menimbulkan hal-hal yang mengerikan.
Tetapi jika perbedaan itu kita tanggapi, kita terima dengan sukacita, kita terima sebagai sesuatu hal yang indah, terlebih lagi kita terima bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan yang di dalamnya kita bisa menemukan relasi kedekatan kita dengan Tuhan. Artinya perbedaan itu adalah sesuatu hal yang baik ketika kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif dari perbedaan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Artinya banyak gereja yang berbeda dengan kita, banyak gereja yang tentu saja alirannya berbeda dengan kita, atau banyak gereja yang gaya ibadahnya, liturgi ibadahnya, gaya berkhotbah atau gaya renungannya itu berbeda sekali dengan kita. Dan kita berdampingan dengan gereja-gereja tersebut. Lalu bagaimana kita menyingkapi perbedaan ini? Apakah kita akan melihat bahwa perbedaan ini sebagai sebuah saingan, atau kita melihat perbedaan ini sebagai sebuah pemicu atau pemacu semangat kita untuk lebih giat dalam membenahi diri sendiri, atau perbedaan ini kita gunakan sebagai sebuah pijakan untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, untuk bersama-sama melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu baru gereja. Lalu masih banyak sekali perbedaan yang akan kita temui. Misalnya saja Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius tadi, Bapak Ibu, yang dalam bacaan kita, ketika kita membaca teks yang kita baca tadi, itu kita akan menemukan sebuah respon dari para tua-tua, dari imam-imam Israel begitu kepada Yesus, yang bisa saja kita artikan sebagai sebuah respon defense, bertahan dari para tua-tua dan imam-imam. Artinya mereka menilai apa yang dilakukan Yesus itu tidak sesuai dengan tradisi-tradisi Yahudi pada saat itu. Atau mereka menilai bahwa Yesus bukan dari kelompok mereka dan Yesus tidak boleh melakukan yang dilakukan oleh para imam-imam dan tua-tua. Hal ini terjadi karena secara historis begitu, ketika kita melihat pada Perjanjian Baru, terutama pada bacaan kita akan menemukan sebuah fakta bahwa ternyata di dalam bacaan itu Yesus adalah seorang yang selalu mengkritik para imam-imam dan tua-tua Israel. Salah satu kritikan Yesus kepada mereka adalah bahwa tua-tua imam-imam Israel itu hanya bisa mengajar, hanya bisa ngomong tok tapi ora iso nglakoni. Artinya di dalam kehidupan sehari-hari, semangat spiritualitas yang mereka sampaikan itu tidak mereka lakukan, atau spiritualitas para imam-imam dan tua-tua saat itu adalah spiritualitas yang kering. Dan yang itulah kemudian yang dikritik oleh Yesus. Tetapi apa yang dilakukan Yesus ini dianggap sebagai sebuah hal yang berbahaya, sehingga sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, Yesus disingkirkan. Lalu apakah perbedaan itu sesuatu hal yang baik? Ya, sekali lagi saya katakan perbedaan adalah sesuatu hal yang baik jika kita merespon perbedaan itu dengan positif. Bayangkan saja ketika kelompok yang berbeda atau misalnya gereja-gereja yang berbeda alirannya itu bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Salah satunya mungkin saja kita bisa terfokus pada bidang ekologi. Ekologi itu biasanya berkaitan dengan merawat alam begitu. Misalnya saja kita lakukan program penghijauan, kebersihan, kemudian
ya atau yang lainnya, banyak hal sekali. Atau misalnya kerukunan antar umat beragama. Artinya kita bersama-sama bersinergi, bekerja sama membangun kerukunan antar umat beragama sehingga kita bisa saling menjaga satu sama lain. Ketika salah satu memiliki event, memiliki kepentingan, memiliki perayaan atas agamanya sendiri. Misalnya saja ketika orang Kristen sedang merayakan Natal, mungkin saudara-saudara yang Muslim bisa membantu menjaga keamanan atau juga yang lainnya. Begitupun sebaliknya, ketika saudara-saudara Muslim sedang punya hajat, misalnya Maulid Nabi, haul, atau apapun itu kegiatannya, mungkin teman-teman dari agama Kristen bisa membantu juga dalam hal keamanan atau apapun itu. Artinya, sesuatu hal perbedaan itu bukan hal yang buruk, tetapi tergantung dari mana kita melihatnya. Kalau kita lihat perbedaan dari perasaan benci, dari perasaan cemburu sosial, dari perasaan yang tidak adil dan seterusnya, maka ya sudah, apa bedanya kita dengan sejarah yang lalu? Apakah kita ingin mengulangi sejarah kelam bangsa Indonesia pada zaman Belanda? Atau kita ingin melangkah ke depan, kita menggapai harapan yang lebih indah? Semuanya ada pada diri kita, semuanya ada di tangan kita. Pilihan itu ada pada diri kita. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi perbedaan adalah sesuatu hal yang baik tergantung dari mana kita melihatnya. Kalender gerejawi kita saat ini itu Bapak Ibu, kita telah memasuki penutupan bulan kitab suci. Nah, dalam penutupan bulan kitab suci ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ternyata di balik perbedaan, di balik sejarah Indonesia yang kelam, Tuhan punya rencana yang indah. Artinya Tuhan memiliki sebuah proyeksi kepada kita tentang masa depan kita. Proyeksi itu tidak akan terwujud jika kita masih mementingkan ego kita masing-masing. Dalam artian ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, kemudian kita berusaha menyingkirkan mereka, maka ya sudah, rencana Tuhan, proyeksi Tuhan untuk masa depan kita juga tidak akan berjalan. Artinya sesuatu hal yang indah yang telah diciptakan Tuhan atau yang sudah direncanakan Tuhan itu juga tidak akan kita capai. Tercapainya sebuah damai sejahtera, tercapainya sebuah kehidupan yang indah, tercapainya sebuah relasi yang harmonis, itu adalah dari kita sendiri. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai hari ini kita merangkul siapapun yang berbeda dengan kita. Kita bekerja sama dengan siapapun orangnya. Kita bekerja sama dengan mereka yang berbeda dengan kita untuk mencapai hidup yang lebih baik lagi. Misalnya saja seperti lagunya Katon Bagaskara yang judulnya Negeri di Awan. Dari lagu itu ketika kita melihat liriknya, itu adalah sebuah lagu yang mengandaikan ada kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang. Atau misalnya lagu Imagine dari The Beatles yang memimpikan sebuah hidup yang jauh lebih baik dari kehidupan sekarang. Nah, mimpi-mimpi itu, harapan-harapan itu sekali lagi tidak akan tercapai jika kita masih mementingkan ego kita sendiri. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menebus manusia, memberikan damai sejahtera dan seterusnya, maka kita sebagai umat Kristen juga harus melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Tuhan.
Mari kita lakukan dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari orang-orang terdekat kita, dan juga ke depannya bisa berdampak bagi orang-orang lain di luar kita. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, mampukan kami juga untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kami ke depan. Terlebih lagi ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi manusia yang seturut dengan kehendak Tuhan, supaya dari perbedaan-perbedaan bisa menimbulkan damai sejahtera. Dari perbedaan-perbedaan bisa menimbulkan banyak hal yang positif. Bantulah kami ya Tuhan, mampukan kami, berikan kami kekuatan dan penghiburan. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami jemaat-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan segala puji dan syukur karena Tuhan masih memberkati kami sampai di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, bila di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama saudara-saudara kami. Meskipun kami terpisah oleh jarak, tempat, tetapi di pagi hari ini kami jemaat membangun ibadah kepadamu. Dan walaupun melalui jaringan online, tetapi kami percaya rasa kebersamaan itu, rasa kebersamaan yang selama ini kami bangun tetap menjadi semangat yang utama di dalam kami menjalani ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman dan renungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Serta juga terima kasih karena Tuhan mengingatkan bahwa di dalam perbedaan ada banyak sekali hal positif, bahwa di dalam perbedaan ternyata rencana Tuhan juga turut serta hadir di dalamnya.
bahwa di dalam perbedaan ada proyeksi-proyeksi yang akan Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk mewujudkan segala rencana, mewujudkan segala proyeksi tersebut. Terlebih lagi, mampukan kami untuk tidak egois, mampukan kami untuk bisa menerima orang-orang di sekitar kami yang berbeda dari kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKJW Jemaat Lumajang. Tuhan berkati setiap program, setiap rencana yang akan dilakukan, kiranya melalui program dan rencana tersebut, nama Tuhan, kerajaan Tuhan bisa semakin dimuliakan di dunia ini. Terlebih lagi ya Tuhan, bila di hari ini juga sidang majelis jemaat akan kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati sidang tersebut, biarlah apa yang menjadi segala dinamika, biarlah apa yang menjadi proses, terlebih lagi apa yang menjadi hasil sidang nanti adalah hasil yang sesuai dengan kebutuhan jemaat. Dan hasil tersebut adalah juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komisi, majelis jemaat, juga untuk setiap warga jemaat yang telah mendukung segala program dan rencana yang akan dilakukan oleh GKJW Jemaat Lumajang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin di pagi hari ini belum bisa beribadah bersama-sama dengan kami, baik karena sakit atau dalam masa pemulihan, ataupun juga yang dalam kebutuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masa pemulihan Tuhan sertai dalam pemulihannya, ataupun juga yang sedang ada kepentingan lain Tuhan senantiasa memberkati, sehingga di hari-hari ke depan saudara-saudara kami bisa bersama-sama beribadah bersama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi dan kondisi yang ada di negara kami tercinta ini, di mana sekarang ini sudah hampir atau bahkan sudah lebih dari setengah tahun kami mengalami atau kami berada di dalam masa-masa pandemi karena virus corona yang tidak kunjung selesai. Tetapi kami manusia ya Tuhan, selain kami berusaha menjaga diri kami sendiri melalui protokol-protokol kesehatan, kami juga mendasarkan segala bentuk pencegahan tersebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya apa yang kami lakukan bukanlah hanya sebatas pencegahan, tetapi dari pencegahan itu memang semuanya adalah dari rencana Tuhan. Lindungi kami jemaat-Mu, lindungi kami umat-Mu. Inilah doa dan seru kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan yang kita dasari dari Amsal 3 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan ini mari kita memberikan persembahan dengan diiringi dari kidung jemaat nomor 337. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan
berkicau, burung tak henti, bunga pun bangkit, harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, persembahan ini kita serahkan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan pendampingan serta pemeliharaan Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa mengadakan persekutuan ibadah pada minggu pagi ini ya Tuhan, sehingga Tuhan kami bisa meskipun ibadah dengan tidak tatap muka, tapi kami percaya Tuhan, hati kami tetap bersekutu dalam memuliakan dan memuji serta mendengarkan firman-Mu. Dan di tengah-tengah kami mengadakan baktian ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian berkat dari Tuhan. Kami bersamakan pada Tuhan merupakan persembahan uang ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai di dalam pelayanan-Mu Tuhan, sucikan, dan kami percaya Tuhan ini akan berguna demi perkembangan kerajaan-Mu di dunia ini. Dan bagi mereka hamba-Mu yang akan mengelola ini Tuhan, kiranya Tuhan beri roh ketulusan dan kebijakan, sehingga Tuhan apa yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan, ucapan syukur dan persembahan kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah kita akan selesai. Dan oleh karena itu, mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita tetap produktif di dalam masa pandemi ini. Terlebih lagi, kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sekaligus juga kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit itu selalu berwarna biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan bunga-bunga mekar tanpa layu. Dan Tuhan juga tidak pernah menjanjikan kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa memberikan kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kidung Jemaat 344 baitnya yang pertama. Dan sedih, nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi, indahlah namanya, pengharapan dunia, indahlah namanya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui pelayannya. Kiranya kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Itu Jemaat 474 bait yang pertama. Kepada